Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Terovina Elizabeth Saleki dari kelas TRPL Malam B. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk praktikum keamanan perangkat lunak. Yang pertama ada latar belakang, mengapa software security penting. Yang pertama, 40% populasi dunia menggunakan aplikasi perbankan mobile, namun 38-43% pengguna rentan terhadap isu keamanan penyimpanan data. Yang kedua, bisnis dan pemerintah makin bergantung pada software untuk efisiensi. Ancaman berupa virus, spyware, peretasan, dan penipuan kian meningkat. Yang ketiga, poin kunci, keamanan bukan ditambahkan di akhir. Software bisa berjalan bukan berarti software aman. Selanjutnya ada fase secure SDLC dan biaya bug. Pada fase requirement, biaya rendah. Pada fase desain, biaya sedang. Pada fase implementasi, biaya tinggi. Pada fase production atau release, biaya sangat tinggi. Selanjutnya, mini case, sistem informasi klinik sehat bersama. Skenario klinik sehat bersama mengembangkan sistem berbasis web untuk menyimpan rekam medis pasien, data resep, dan jadwal dokter. Developer hanya fokus pada fitur fungsional yaitu login, input data, dan cetak resep, tanpa mempertimbangkan keamanan sejak awal. Tanpa secure SDLC, bug ditemukan saat production, sehingga biaya perbaikan 30 kali lebih mahal. Data rekam medis bocor ke publik karena tidak ada enkripsi. Dengan secure SDLC, keamanan diintegrasikan sejak fase requirement. Identifikasi kerentanan di fase desain menghasilkan biaya rendah dan risiko minimal. Manfaatnya, kepercayaan pasien terjaga, data sensitif terlindungi, memenuhi regulasi HIPAA atau UU PDP, dan tidak ada downtime akibat serangan. Selanjutnya, pada minggu kedua ada security requirements. Ada 7 atribut CIAA plus AAA. Yang pertama, authentication. Dokter dan admin login dengan username plus password. Percobaan login gagal berulang menghasilkan akun diblokir sementara. Yang kedua, confidentiality. Rekam medis dienkripsi. Hanya pihak berwenang bisa membaca data sensitif pasien. Yang ketiga, availability. Sistem harus tersedia 99,9% uptime. Ada backup server agar data pasien selalu bisa diakses darurat. Yang keempat, authorization. Dokter hanya lihat data pasien sendiri. Admin dapat akses semua. Pasien hanya lihat rekam medis miliknya. Yang kelima, integrity. Data resep tidak boleh diubah sembarangan. Setiap perubahan dicatat dengan timestamp dan identitas pengguna. Yang keenam, non-repudiation. Dokter tidak bisa menyangkal telah menulis resep. Sistem menyimpan audit log setiap transaksi medis. Yang ketujuh, accounting. Accounting. Sistem mencatat log siapa, kapan, dan data apa yang diakses untuk mendukung forensik dan audit kepatuhan. Selanjutnya, manajemen resiko klinik untuk misuse case. High SQL injection pada form login. Avoid atau mitigasi yaitu prepare statement plus WAF. High akses tidak sah ke rekam medis yaitu mitigasi RBAC plus enkripsi data. Yang ketiga, server down saat jam sibuk. Yaitu transfer asuransi SLA plus backup server. Yang keempat, met insider threat atau staff nakal. Mitigasi audit log plus list privilege. Yang kelima, low resep dimodifikasi ilegal. Terima yaitu monitor plus hash integrity check. Misuse case login klinik. User atau pasien login ke sistem, lalu mengakses rekam medis. Attacker atau penyerang brute force login, lalu mencuri data pasien. Countermeasure account logout setelah 5 kali login gagal. CAPTCHA pada form login, session timeout 15 menit, dan log audit setiap akses data pasien. Minggu keempat, security design. Core security design. Yang pertama, kerahasiaan, enkripsi rekam medis saat disimpan dan dikirim.
Yang kedua, integritas hash SHA -256 setiap file resep agar tidak dimodifikasi. Ketersediaan load balancer plus hot standby server. Yang keempat, autentikasi password minimal 8 karakter plus MPA untuk dokter. Yang kelima, otorisasi role-based access admin, dokter, pasien. Yang keenam, akuntabilitas audit log semua transaksi data medis. Selanjutnya, additional security design. Bahasa Node.js plus Express dengan validation middleware, data, validasi format, range, dan panjang input. Yang ketiga, DB security, data password di hash by crypt, DB transkripsi. Yang keempat, antarmuka, error handling tidak expose data system. Yang kelima, interkonektivitas, HTTPS atau TLS untuk semua komunikasi. Yang keenam, desain, defense in depth plus least privilege. Selanjutnya, threat modeling atau sistem klinik. Spoofing, authentication, penyerang pura-pura menjadi dokter. Yang kedua, tempering, integrity, modifikasi data resep di database. Yang ketiga, repudiation, non-repudiation, dokter menyangkal menulis resep. Yang keempat, info disclosure, confidentiality, data pasien bocor ke pihak ketiga. Keempat, kelima, denial of service, availability, server klinik dilumpuhkan saat darurat. Yang keenam, evaluation of privilege, authorization, pasien mengakses data pasien lain. Selanjutnya, threat modeling, 6 langkah pada sistem klinik. Yang pertama, threat ID atau classification, identifikasi, brute force login, SQL injection, session hijacking pada modul autentikasi klinik. Yang kedua, threat impact, dampak, data rekam medis ribuan pasien bocor hingga kerugian finansial plus reputasi plus sanksi hukum. Yang ketiga, threat ranking, brute force, high, SQL sama dengan high, session hijack sama dengan mat, insider sama dengan mat, physical access sama dengan low. Yang keempat, threat test case. Uji simulasi brute force 1000 kali login, inject SQL pada form, analisis token session dengan burp site. Yang kelima, mitigation planning. Solusi account logout, prepare statement, HTTPS, token, rotation, MVA untuk akun dokter dan admin. Yang keenam, hypothesis testing. Penetration test, yaitu verifikasi apakah semua mitigasi efektif di environment staging sebelum go live. Selanjutnya, pada minggu kelima, security development, yaitu vulnerability dan coding. Yang pertama, kerentanan pada sistem klinik. H untuk SQL injection, form pencarian pasien. Lalu ada XSS, yaitu input catatan medis dokter. Ada broken out, session tidak expire otomatis. Insecure storage, password pasien disimpan plain text. CSRF, form ubah data profil pasien. Info disclosure, error message exposed stack trace. Lalu yang kedua ada secure coding practice diterapkan. Yang pertama, validasi input, sanitasi semua form input pasien dan dokter. Dua, default deny, semua akses ditolak kecuali ada izin eksplisit. Yang ketiga, disprivilege, DB user hanya boleh select atau insert, tidak drop. Yang keempat, sanitize DB, prepare statement di semua query rekam medis. 5, defense in depth, yaitu login, lalu token, lalu firewall, dan log. Keenam, error handling, pesan error umum, detail hanya di server log. 7, data protection, yaitu inskripsi password atau by crypt, dan data sensitif atau AES. Selanjutnya, pengamanan lingkungan pengembangan dan soft clinic atau secure environment. Yang pertama, akses fisik dan ACL.
Server klinik hanya bisa diakses staf IT berwenang. Akses kontrol list mengatur siapa boleh baca, ubah, eksekusi source code sistem klinik. Yang kedua adalah version control. Git digunakan untuk melihat setiap perubahan kode. Setiap commit dicatat, siapa, kapan, apa yang diubah, sampai mendukung audit trial. Yang ketiga ada build automation. Pipeline CI atau CD memastikan proses compile, tes, dan deploy dilakukan konsisten. Tidak ada deploy manual yang bisa melewati security check. Keempat, code signing. Setiap setiap rilis software klinik ditandatangani secara digital. Jika kode dimodifikasi tanpa izin, tanda tangan menjadi tidak valid. Yang kelima, SOP pengembangan. SOP tertulis mencakup cara check out kode, standar unit test, proses peer review, dan cara check-in kode yang aman ke repositori. Yang keenam, pelatihan keamanan. Wajib pelatihan ISO 27001 Lead Implementer OW, OWASP Top 10 dan sertifikasi ISMS bagi tim developer dan admin sistem klinik. Oke, sekian itu saja presentasi untuk praktikum keamanan perangkat lunak dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat malam, terima kasih.